Shalom sahabat Saat Teduh Malam Wilayah 4 Gereja Toraja. Perkenalkan, saya Trani Orin Sanda, saya mahasiswa STT Intim Makassar semester 6. Senang rasanya dapat menjumpai sahabat Saat Teduh pada malam hari ini untuk sama-sama kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Salam sehat, kuat iman, Gereja Toraja, satu dalam pelayanan. Sahabat Saat Teduh yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Pujian dan mada syukur patut kami haturkan kepadamu ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu yang senantiasa kami rasakan, di mana nyata ya Tuhan pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dan hikmat, sehingga kami bisa bersatu dalam saat teduh pada malam hari ini. Kau berkati ya Tuhan, agar apa yang kami dengarkan, apa yang kami ucapkan dapat menjadi berkat untuk sesama kami. Apa yang kami dengarkan di dalam renungan ini Tuhan, kiranya dapat kami aplikasikan di dalam langkah kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, berkati dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat Saat Teduh Malam, firman yang akan sama-sama menuntun kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kemudian adapun tema yang akan bersama-sama kita renungkan ialah bersyukur atas pekerjaan Allah. Sahabat Saat Teduh Malam, bersyukur merupakan kata yang sangat gampang untuk kita ucapkan atau mudah kita ucapkan, tetapi sangat susah untuk kita lakukan. Di dalam pembacaan kita ada dua penekanan yang akan sama-sama kita renungkan. Yang pertama yaitu mengucap syukurlah senantiasa. Senantiasa di sini berarti terus-menerus atau tidak pernah dilupakan maupun ditinggalkan. Kemudian yang kedua ialah bersyukurlah senantiasa di segala sesuatu. Di segala sesuatu atas nama Bapa, di atas nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di segala waktu di sini berarti di dalam kehidupan kita, baik itu dalam masa bersedih, di dalam masa duka, di dalam masa keterputusasaan kita senantiasa bersyukur. Nah, sahabat Saat Teduh, pertanyaan yang perlu kita refleksikan di dalam kehidupan kita ialah sejauh manakah kita sudah bersyukur? Terutama ketika kita mengalami masa sulit dalam kehidupan kita, apakah kita sudah mampu bersyukur ataukah malah sebaliknya? Kita malah protes kepada Tuhan, bahkan sampai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Mari kita refleksikan pertanyaan ini bersama-sama di dalam kehidupan kita. Ada sebuah cerita yang menceritakan di mana seorang pendeta memiliki anak. Dan kemudian ketika ia pulang ke rumah, ia menanyakan kepada istrinya, apa yang terjadi kepada anak kita? Karena anak ini selalu mengurung diri dalam kamarnya. Kemudian ibu itu menjawab, Bapak, anak kita tidak naik kelas. Kemudian bapak itu menghampiri anaknya dan bertanya, apa yang menyebabkan kamu tidak naik kelas? Kemudian anak itu menjawab, karena saya tidak belajar, Pak. Kemudian bapak itu menanyakan kembali, berapa nilai yang engkau peroleh? Kemudian anak itu menjawab 5. Bapak itu kemudian memberikan penguatan ataupun pertanyaan, ketika kamu tidak belajar saja kamu bisa mendapatkan nilai 5. Apalagi ketika kamu belajar, kamu bisa mendapatkan lebih dari 5. Kemudian bapak itu kembali melanjutkan, dari sekarang kamu harus belajar dengan giat, kamu harus membuktikan kalau kamu bisa. Kamu harus kembali ke sekolah kamu, bahkan kamu harus duduk di tempat yang sama, di kelas yang sama dan guru yang sama. Kemudian anak itu menjawab, saya tidak mau, Pak. Saya sudah malu kepada teman-teman saya, kepada guru saya. Tetapi bapak itu kemudian terus memberikan penguatan kepada anaknya, dan ia mengatakan bahwa nanti malam kamu harus mengajak teman-temanmu dan kita akan makan bersama. Sahabat Saat Teduh Malam, mari kita melihat fenomena ini. Di mana ketika anak itu tidak naik kelas, bapaknya atau orang tuanya tidak malah menyalahkan dia di dalam situasi seperti ini, tetapi ia mampu bersyukur
dan bahkan mampu membagi rasa syukur itu kepada teman-teman anaknya. Sahabat Saat Teduh, ada banyak hal yang dapat membuat kita bersyukur, tetapi saya menyimpulkannya dalam 3 poin. Yang pertama, yaitu percaya kepada kebaikan Allah. Sahabat Saat Teduh, kita hidup adalah karena kemurahan Allah. Kita diciptakan oleh Allah, maka segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah datangnya dari Allah. Allah turut bekerja di dalam setiap langkah kehidupan kita. Ia bukan Allah yang meninggalkan perbuatan tangannya ketika kita mampu percaya kepada rancangan yang diperbuatnya. Ketika kita menanamkan dalam kehidupan kita bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Allah pasti menyediakan sebuah hikmat dari masalah tersebut. Tuhan memakai segala cara atau segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Yang kedua, cobalah untuk membandingkan musibah yang kita alami pada saat ini dengan kemungkinan yang lebih buruk. Maksudnya ialah, sekarang kita mendapatkan kesusahan, mengalami kesusahan, tetapi mari kita pikirkan, bukankah kita lebih berpotensi mengalami kesusahan yang lebih besar daripada masalah yang saat ini kita hadapi. Contohnya, patah kaki misalnya. Apa ya kira-kira yang bisa kita syukuri dari kejadian tersebut? Tentu kita bersyukur bahwa 2 kaki kita tidak patah, tetapi hanya 1. Dalam hal-hal seperti itu, saudara, kita harus tetap patut untuk bersyukur bahwa mungkin saja kita diberikan musibah 2 kaki kita patah. Tetapi kita bersyukur bahwa hanya 1 kaki saja yang patah. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Hal yang ketiga adalah belajar untuk melihat ke bawah. Saudara-saudara, kita sering mengalami tidak bersyukur karena kita sering sekali melihat ke atas tanpa kita melihat ke bawah. Contohnya, ketika kita melihat ke atas, kita melihat bahwa ada sebuah keluarga yang begitu harmonis, begitu berkecukupan, dengan anggota keluarga yang lengkap. Di situ membuat hati kita iri. Di situ membuat kita, bahasa anak zaman sekarang mengatakan bahwa insecure. Tetapi kita tidak melihat ke bawah bahwa ada keluarga yang bahkan sudah tidak memiliki ibu, ayah, bahkan anggota keluarga yang lain. Nah, ketika kita melihat ke atas, melihat keluarga yang lebih sempurna daripada kita, timbullah rasa iri hati. Saudara-saudara, ketika kita mampu melihat ke bawah dan menyadari bahwa yang mengalami kesusahan tidak hanya kita, maka disitulah rasa syukur akan timbul. Di dalam kehidupan kita mengetahui bahwa kehidupan tidak selamanya mulus. Tentu ada kerikil-kerikil yang akan menghambat kita, bahkan menghambat iman kita. Tentunya banyak hal yang membuat iman kita goyah. Tetapi firman Tuhan hari ini menginginkan kita untuk percaya bahwa kita adalah anaknya yang mampu bersyukur dalam segala sesuatu. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan porsi masing-masing. Untuk itu, saudara-saudara, kita tidak perlu untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Cukup bersyukur dan percaya pada rancangan Tuhan bahwa yang kita alami, yang kita rasakan akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita, terlebih kepada Tuhan. Tuhan memampukan kita menjadi hamba-Nya yang terus bersyukur di dalam situasi apapun. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh.
kita berdoa. Tuhan yang baik, kami anak-anak-Mu kembali datang ke hadapan hadirat-Mu untuk menandai segala berkat. Bahkan firman yang telah kami dengarkan pada malam hari ini ya Tuhan. Ajarkan kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu bersyukur di masa apapun itu. Di situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, mampukanlah kami untuk selalu mengucap syukur ya Tuhan. Pun kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di wilayah 4 Gereja Toraja ini ya Tuhan. Engkau berkati sehingga kami menjadi jemaat yang mampu menguatkan satu sama lain, terlebih kebenaran firman-Mu. Berkati juga ya Tuhan, program Saat Teduh ini kiranya Kau memberkati agar apa yang kami ucapkan, apa yang kami dengarkan bisa menjadi berkat untuk sesama kami ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan yang dapat kita dengarkan bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam langkah kehidupan kita. Salam sehat, kuat iman, Gereja Toraja, satu dalam pelayanan.